like a bird on a tree. I'm just sitting here. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahir Mansyar dari Universitas Tadulako, PPG, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan nomor induk mahasiswa A6122-016. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja yang saya laksanakan pada hari Kamis 6 Oktober 2022 bertempat di SMP Negeri 1 Bola. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, sehat. Oke, hari ini sehat ya, semangat sekali kita belajar. Oke, sekarang hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia ya, khususnya itu mata pelajaran khususnya materi tentang lanjutan minggu yang lalu, teks cerpen ya, cerpen. Nah, sekarang sebelum kita belajar, bisa pimpin doa dulu. Oke, silakan pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Doa selesai. Terima kasih sudah pimpin doa. Oke, tujuan kita berdoa hari ini supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua, yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya satu kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang hadir? Hadir semua. Hah? Oke, hadir semua ya. Oke. Next dulu ya. Teks cerita pendek. Kemudian, adapun indikatornya, ya, indikator pencapaian di sini yang pertama itu ada dua, ya, KD. Bisa dilihat semua? KD. KD yang pertama di situ adalah mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau nah. Kemudian selanjutnya yang kedua, menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau nah. Adapun karya yang muncul dari yang pertama tadi, ini kata yang pertama ya, yang pertama itu menganalisis unsur pembangun karya sastra berupa unsur intrinsik. Yang mana dibilang unsur intrinsik? Tema, alur, atau pola sebagainya. Selanjutnya, indikator tadi yang kedua muncul indikator yang pertama itu membuktikan. Nah, ketika ada mengatakan mau temanya sekian, temanya ini, bahwa di dalam cerpen itu yang mana membuktikan bahwa oh ini temanya. Bisa paham ya? Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah indikator dari tadi. Yang pertama itu, setelah guru dan peserta didik berdiskusi ya, dan mengamati slide PowerPoint dan video pembelajaran,
yang ditampilkan, maka diharapkan peserta didik dapat. Nah, setelah kita mempelajari ini, kita berharap bahwa adik-adik bisa menganalisis unsur pembangun karya sastra berupa unsur intrinsipnya. Kedua, bisa membuktikan bahwa unsur pembangun sebuah karya sastra. Oke, next. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang cerpen. Nah, sekarang ada yang tahu apa pengertian cerpen? Saya tahu bro. Oke. Cerpen adalah sebuah karya sastra yang berupa cerita fiksi. Kalimatnya kurang dari 10.000 kalimat. Oke, jadi di dalam cerita pendek itu dia memiliki 1.000 kata. Nah, di dalam sekarang kita akan mempelajari tentang unsur-unsurnya. Minggu lalu kan kita sudah belajar tentang pengertian, ya. Sekarang unsur-unsurnya. Unsur-unsur pembangun sebuah karya sastra berupa cerita pendek ada 2. Yang pertama apa? Unsur intrinsik. Ada yang tahu apa itu unsur intrinsik? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Perempuan? Unsur intrinsik apa? Unsur yang membangun dari dalam sebuah karya sastra, ya, membangun, ya. Nah, setelah unsur intrinsik ada dikatakan unsur ekstrinsik. Apa itu unsur ekstrinsik? Ada? Silakan. Tadi kan dari dalam, berarti kebalikan dari dalam apa? Luar. Tangan dulu. Hah? Boleh? Silakan. Silakan, berdiri. Silakan. Ayo, berdiri. Unsur ekstrinsik, apa unsur ekstrinsik? Oke, silakan. Membangun karya sastra dari luar. Oke, membangun karya sastra dari luar. Ya, perhatikan dulu. Manfaat kita mempelajari sebuah unsur-unsur karya sastra dalam kehidupan kita sehari-hari adalah supaya adik-adik bisa memahami bahwa ketika bertemu yang namanya sebuah karya sastra dengan karya non sastra, bisa membedakan bahwa karya sastra itu dia memiliki unsur pembangun, ya. Itu manfaatnya, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya adik bisa membedakan, supaya tahu yang mana sih ini, ya, seperti itu. Nah, next. Nah, perhatikan video pembelajaran berikut, ya, untuk adik-adik paham bahwa inilah yang dimaksud dengan unsur-unsur pembangun sebuah karya sastra. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek. Dengan kompetensi dasar 3.5, mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca ataupun yang didengar. Dengan tujuan pembelajaran, diharapkan Ananda mengetahui konsep dasar tentang cerpen, mengenal unsur-unsur pembangun cerpen, dan yang ketiga, memahami unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, unsur pembangun tadi cerpen ada 2. Yang pertama ada unsur intrinsik, yang kedua ada unsur ekstrinsik. Intrinsik berarti unsur yang berasal dari dalam cerpen, sedangkan ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar cerpen. Yuk kita lihat pembagiannya gimana. Nah, unsur intrinsik itu ada 6. Yang pertama ada tema. Jadi tema ini adalah inti dari sebuah cerita. Nah, ketika kita membuat sebuah cerpen, kita harus tahu dulu nih tema yang kita angkat itu apa. Apakah persahabatan, kekeluargaan, maupun yang lainnya. Yang kedua itu ada alur. Alur itu dibagi menjadi 2, alur maju dan alur mundur, yang berarti jalannya suatu cerita yang terjadi. Yang ketiga ada penokohan. Ini dimaksudkan adalah orang yang berperan di dalam cerpen dan bagaimana tabiat atau wataknya. Yang keempat adalah latar atau setting, yaitu penempatan waktu dan tempat beserta lingkungannya dalam cerita. Yang kelima adalah amanat, yaitu pesan atau pelajaran yang didapatkan dari isi cerita. Yang terakhir ada sudut pandang. Sudut pandang biasanya bagaimana si penulis
sudut pandang. Nah, Oke, ada pertanyaan di sini tentang unsur intrinsik. Ada? Ada? Oke, kalau tidak ada, di sini alur itu ada berapa alur dalam sebuah cerita? Ada? Ada? Silakan, ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Alur maju, Maju, alur mundur, alur campuran. campuran. Oke. Saya duduk. Oke. Kenapa bisa dikatakan alur maju? Hah? Kenapa bisa dikatakan alur maju? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa bisa dikatakan maju? Karena dia bercerita mulai dari awal sampai akhir. Yang mana dibilang awal itu ketika misalnya diceritakan cerita itu menceritakan sebuah tentang kehidupan sebuah tokoh, berarti mulai dia lahir diceritakan sampai dia ya seperti itu. Oke, sekarang kita akan berdiskusi kelompok. Ya, silakan kalian bergabung dengan kelompok yang sudah kita bagi minggu lalu. Silakan. Kalian sudah berdiskusi sudah dalam kelompoknya. Kita akan mengerjakan LKPD. Nah, di dalam LKPD ini kalian akan menganalisis unsur-unsur pembangun sebuah karya sastra. Jadi kalian tinggal kerjakan saja di sini ya. Yang kerjakan di sini. Yang pertama itu tulis nama kelompoknya ya. Oke? Bisa dipahami? Bisa? Kan? Kita beri mana? Ini yang mana bapaknya? Di sini. Sedikit. Oh ya. Satu kelompok ini satu orang tadi yang ngambil. Kita sedikit di sini. Oke. Tulis lagi. Suami dan istri dengan suami. Pertama belum apa? Tindakan saja itu. Oke, kenapa? Ini pertama ini kamu gunakan satu supaya kamu paham semua dan satu kamu diskusi. Tapi jangan diubah dengan kesimpulan. Masih mungkin. Oke? Yang bertanya? Ada kelompok lain mau bertanya? Apanya? Ini enggak apa-apa bisa kamu tidak mungkin ya. Ini yang saya mau saya ikut nanti sama sini saja. Jelas ada. Oke, setelah
karena tulisan aku sama tulisan saya. Oke? Kenapa? Kenapa? Kenapa sudut pandangnya? Hah? Sudut pandangnya itu apa kan sih apa ya kata-kata apa yang terdapat? Ada kata-kata dia, ada di situ. Ada kata dia menggunakan dia, berarti dia kalau dia tadi dia menggunakan kata itu. Nah, berarti sudut pandang itu orang lain juga pelaku ambil. Betul? Oke? Bertanya ya? Judulnya ini Inggris paling pertama analisis lah, baca juga analisis lah. Nah, temanya ini dari hasil kami menganalisis cerpen yang berjudul apa? Sampaikan itu ya. Sampaikan tulis dulu, baca dulu soal-soalnya. Yang paling pertama itu apa yang pertama? Itu menganalisis unsur-unsur sintetik dari cerpen cerita pendek yang berjudul apa yang aku ambil. Jangan kamu baca ini. Harus supaya ini biasa kita. Baca itu baca kemana apa? Setelah itu nomor 2. Baca lagi soalnya kan? Artinya baru ini. Oke? Nanti pada saat kamu diskusi tulis saya baca nih, tuliskan bukan mau misalnya nomor 1 baca dulu menganalisis unsur-unsur apa judul cerpen yang kamu analisis. Nanti saya berarti nggak usah baca ini, nggak usah baca kamu coba sedikit ya, jangan bingung lagi. Oke, nanti pada saat kamu presentasi baca dulu soalnya, menganalisis unsur-unsur interaktif cerita pendek. Nah, yang di sini tentukan, kamu sudah tentukan siapa yang moderator. Angkat tangan sama moderator. Mau tulis? Penyaji? Oh, yang lain anggota dengan dia tulis. Oke. Di sini sudah ditentukan siapa yang moderator, siapa. Terus penyaji, yang ini lo tulis dengan anggota ya. Nanti anggota nanti itu yang tulis, silakan tulis pertanyaan-pertanyaan yang masuk, ya. Oke. Sudah ditentukan siapa yang jadi moderator. Moderator, kamu tulis. Kemudian penyaji siapa? Penyaji ya. Berarti yang lain nanti bantu temanmu kalau pertanyaan masuk ditulis ya. Kemudian ada yang bantu menjawab. Cepat proses diskusi kita. Oke? Karena kalian sudah mengerjakan, setelah kita akan diskusi kelompok. Ya, yang pertama diskusi itu adalah kelompok 1, kemudian kelompok 3, kemudian kelompok 2, terakhir kelompok 4. Nah, sebelum lanjut, kita relax dulu. Relaxnya bagaimana? Ya, kayak tadi, selamat pagi. Ya, semangat semua. Kembali. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Oke, terima kasih. Baiklah, silakan kita akan presentasi. Saya persilakan untuk kelompok 1. Presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Baiklah, saya mempersilakan kepada materi untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang teman-teman berikan. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Menganalisis unsur-unsur instruktur dan cerita pendek yang berjudul Tikus dan Manusia. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami dan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya saya persilakan kelompok 4 untuk memberikan pertanyaan. Oke,
Silakan kelompok 4 untuk memberikan pertanyaan kelompok 4, silakan. Berdiri. Terima kasih kesempatannya untuk bertanya. Berikan kutipan yang menyatakan tokoh melihat tikus. Jadi kelompok 4 itu bertanya, berikan kutipan yang menyatakan bahwa si tokoh itu melihat tikus. Bicara dia? Oke, silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya saya berikan kepada penulis dan penyanyi untuk memberikan jawaban. Oke, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Berikan kutipan yang menyatakan tokoh melihat tikus. Jawaban ada di paragraf kedua. Baiklah, apakah jawaban tadi bisa diterima oleh kelompok 4? Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Kelompok 4 sudah menerima atas jawabannya. Terima kasih kembali. Selanjutnya saya akan tutup presentasi kelompok kami. Dalam penyampaian presentasi ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatian teman-teman. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu. Itu tadi diskusi dari kelompok 1. Selanjutnya yang akan diskusi adalah kelompok presentasi kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baiklah, saya persilakan kepada penyaji untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih atas kesempatan yang teman-teman berikan. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Analisis unsur-unsur instruktif dari cerita pendek, yaitu arti sebuah waktu. Tema. Itulah hasil diskusi kami. Kita balik ke moderator. Terima kasih, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya saya persilakan tiap-tiap kelompok untuk memberikan pertanyaan salah satu pertanyaan. Selanjutnya kami persilakan kelompok 2 untuk bertanya. Jelaskan kembali watak tokoh cerpen tersebut. Jelaskan kembali watak tokoh cerpen tersebut. Wataknya. Bacakan kembali wataknya apa? Oke? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya saya berikan kepada penulis dan penyanyi untuk memberikan jawaban. Oke, silakan. Watak atau karakter tokoh. Dia serakah, pantang menyerah, orang tua penyayang, nenek penolong, dermawan. Apakah jawaban tadi bisa diterima oleh kelompok 2? Bisa. Terima kasih. Selanjutnya saya akan tutup presentasi kelompok kami. Dalam penyampaian presentasi ada yang tidak berkenan, mohon maaf dan terima kasih atas perhatian teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Guru dan teman-teman. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Baiklah, saya akan menyerahkan kepada penyanyi. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan teman-teman. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Analisis unsur-unsur instruksi dari cerita pendek, yaitu artis. Terima kasih. Itulah hasil diskusi cerita kami yang saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya kami persilahkan tiap-tiap kelompok untuk memberikan pernyataan, saran atau kritikan. Berikan tokoh di mana ia mendapatkan jam tersebut. Tiba-tiba di tengah perjalanannya datang seorang nenek tua yang menghampirinya dan bertanya, "Kenapa nak kamu tersenyum sendiri?"
Silakan kelompok 3. Tanggapannya bisa diterima ya? Oke, bisa diterima. Silakan tutup. Dari diskusi kami, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya persilahkan kepada penyaji untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih atas kesempatan yang teman-teman berikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Analisis unsur-unsur intrinsik dalam cerita pendek Tikus dan Manusia. Tema budi pekerti, alur, maju. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Saya persilahkan ke moderator kembali. Terima kasih. Kebetulan tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya saya persilahkan tiap-tiap kelompok untuk memberikan pertanyaan, saran atau kritikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan. Oke, silakan kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Bagaimana caranya tikus tersebut bisa memasuki rumah? Dari pertanyaan dari kelompok 1 dia minta berikan kutipan. Gimana cara dia sampai dia bisa masuk ke rumah? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya saya berikan kepada penulis dan penyaji untuk memberikan jawaban. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tikus melewati lubang di seluruh rumah kami. Sok, berikan. Oke, berikan tanggapan. Kembalikan kepada kelompok 1. Bagaimana? Bagaimana? Apakah jawaban tadi bisa diterima oleh kelompok 1? Terima kasih atas jawabannya yang telah diberikan kelompok 1. Telah menerima atas jawabannya. Oke. Berikan. Tutup. Terima kasih kembali. Selanjutnya saya akan tutup presentasi kelompok kami. Dalam penyampaian presentasi ada yang tidak berkenan, mohon maaf dan terima kasih atas perhatian teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, sekarang kita sudah melakukan diskusi kelompok. Selanjutnya kita akan memberikan sebuah refleksi atau kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kita tolong untuk kelompok 1 memberikan kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Silakan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah unsur intrinsik cerpen ada 7. Yang pertama, tema. Kedua, alur atau plot. 3, tokoh. 4, watak atau karakter tokoh. 5, setting atau latar. A, latar tempat. B, latar waktu. C, latar suasana. 6, sudut pandang. 7, makna. Jadi kesimpulan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini ada unsur intrinsik. Intrinsik itu ada 7. Yang pertama tadi tema, yang kedua alur, ketiga tokoh, 4 watak, 5 setting atau latar, kemudian ke-6 sudut pandang, terakhir amanah. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, kita kan Pak Guru akan memberikan sebuah tugas sebuah tugas untuk pengetahuan kalian. Ada 10 pilihan ganda, waktu 10 menit untuk mengerjakan. Kita tolong semua buku-bukunya dikasihkan dulu, ya. Kalian semua silakan langsung jawab di sini, tulis nama dan lingkari atau silang, ya. Oke.
Jawab saja ya. Jawab. Kemudian itu dulu itu. Ayo, mana pulpennya deh? Oke, silakan langsung. Kenapa tidak ada pulpennya? Oh, tidak. Oke, silakan kerjakan. Langsung jawab saja ya. Langsung jawab sesuai dengan apa yang akan dapatkan. Ada beliau sini. Jawab saja. Jangan lupa tulis namanya ya. Tulis nama. Oke, waktu kita sudah habis. Silakan kumpulkannya, silakan kumpulkan. Oke, saya kumpulkan. Nah, sekarang mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita sedang melakukan refleksi, kemudian untuk pengetahuan kalian. Oke, sekarang saya minta tolong untuk pimpin doa untuk kesalahan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih atas dukungan doanya. Untuk pelajaran hari ini, mudah-mudahan apa yang kamu sampaikan bisa diaplikasikan dengan baik, mempelajari dengan baik, ya. Kemudian di rumah terus belajar ya. Apapun kondisi kita belajar, sumber belajar bukan cuma dari buku, bisa dari apa saja. Selama itu bermanfaat untuk kita, silakan pelajari dengan baik. Kemudian untuk minggu depan, silakan kalian pelajari tentang membuat sebuah teks cerpen. Ya, kita akan tentang teks cerpen. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.